Oke Ibu, saya buka hadirannya dulu ya. Apakah ada yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah malah hadir semua. Nah sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke untuk memperkuat jiwa nasionalis kita. Mau begini nggak nih? Iya deh, Bu. Dan mau aja. Oke, ayo. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berbeda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan 11 materi tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca kembali materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Oke, sudah selesai semua kan membacanya? Jadi pada hari ini kita akan belajar tema 9, yaitu kayaan negeriku, subtema 3, pelestarian sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran keempat dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban warga masyarakat dengan baik, dan melalui penugasan peserta didik dapat menyajikan secara tertulis hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan saya diri. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kewajiban dan hak? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Apa Widya? Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, iya benar. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kira-kira kalian ini sudah melaksanakan kewajiban dan hak belum dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya gimana tuh? Kewajiban. Sholat. Yaitu kewajiban beragama ya. Kewajiban kita sebagai masyarakat, misalnya kewajiban di rumah kita ngapain? Nyapu. Ya, membantu orang tua ya. Nah, jadi kewajiban dan hak itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, jadi kewajiban dan hak itu harus kita jalankan secara seimbang. Sebelum kita mendapatkan hak, kita tuh harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami materi, Ibu sudah siapkan video pembelajaran yang akan kita simak bareng-bareng dengan sesama. Karena jika kita menyimak dengan fokus dan mengikuti aturan, itu merupakan cerminan nilai karakter disiplin. Halo adik-adik, di video ini Kak Vina dan Kak Anin akan membahas tentang apa itu kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak videonya. Kamu tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Nah, apa aja sih contoh kewajiban? Contoh kewajiban seperti bersikap sopan kepada sesama atau yang lebih tua, berpakaian rapi, menyiram tanaman dan menjaga lingkungan, menolong masyarakat yang kesulitan, dan saling menyayangi. Apa sih manfaatnya kalau kita jalani kewajiban kita? Banyak loh adik-adik. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli dengan sesama. Dan lingkungan kita menjadi bersih juga nyaman untuk ditempati. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Hak sudah dimiliki setiap manusia sejak kita lahir, bahkan sebelum dilahirkan. Lalu ada contoh hak seperti mendapatkan layanan dan rasa aman, mendapatkan fasilitas yang layak baik di sekolah, masyarakat maupun keluarga, dan juga kita punya hak untuk menyampaikan pendapat.
Selain itu, kita juga harus menghargai hak orang lain. Seperti memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, lalu tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, tidak menggunakan elektronik atau kendaraan bermotor dengan suara keras atau berisik, dan juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Oke, setelah menyimak video tadi, adik-adik pasti sudah lebih paham kan tentang kewajiban dan hak kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita coba analisis dan simpulkan dari video yang telah kita tonton tadi. Jadi, contoh kewajiban itu seperti membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan dan menjauhi teman atau tetangga yang sedang sakit. Nah, saat kita melakukan kewajiban itu, kita akan mendapatkan manfaat seperti hidup menjadi tentram dan terjadilah hubungan silaturahmi yang baik dengan warga sekitar, juga menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Juga lingkungan pasti akan menjadi bersih dan nyaman kita tempati. Selain itu, ada juga hak. Hak kita sebagai warga negara itu sudah kita dapatkan dari kita lahir. Contoh hak itu seperti mendapatkan pelayanan, habis itu mendapatkan perlindungan rasa aman, menyampaikan pendapat, dan juga mendapat perlakuan yang sama. Nah, kita juga perlu menghargai hak orang lain, yaitu seperti memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti apa? Ibu hamil, Ya, bibis. benar sekali, seperti orang yang disabilitas atau orang-orang lansia. Kita juga tidak boleh menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi seperti naik sepeda di trotoar, karena trotoar adalah tempatnya Jalan kaki. Nah, sekarang ibu punya media nih. Di sini ada papan hak dan kewajiban. Dan di sini ibu punya banyak kartu yang bisa kalian tempelkan di papan. Dan seperti ibu kasih contohnya dulu cara menggunakan medianya. Di sini ibu punya kartu yang bertuliskan bebas berpendapat. Kira-kira bebas berpendapat ini masuk hak atau kewajiban? Hak. Kita tempelkan ya. Nah, bebas berpendapat ini kira-kira hak kita di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Semua. Ya, betul. Berpendapat ini bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Lalu ada mematuhi peraturan sekolah. Nah, ini kira-kira di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Kan di sekolah. Ya, mematuhi peraturan sekolah. Contohnya seperti apa? Piket. Ya, pakai Seragam. ya seragam yang baik. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan? Oke, ya, ayo coba maju. Dah, Bu. Nah, oke. Aku. Nah, jadi di sini ada mendapatkan fasilitas belajar yang termasuk ke dalam hak di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Mendapatkan fasilitas belajar. Ya, lalu ada menjaga kelestarian budaya, itu termasuk menjaga. Ya, jadi menjaga kelestarian budaya itu termasuk kewajiban ya, Widya. Bukan. Widya salah. Ya, jadi kita tuh memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian budaya kita supaya tetap eksis atau tetap ada dan tidak luntur. Lalu ada mendapat perlindungan. Nah, mendapat perlindungan ini termasuk hak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Lalu ada taat hukum dan aturan negara, itu termasuk
kelompok untuk meningkatkan nilai kerjasama dalam diri kalian. Nah, tugasnya itu adalah menganalisis apa aja sih perlakuan atau perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara masyarakat dalam kehidupan hari-hari, serta apa pentingnya pelaksanaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu meminta kalian untuk mendiskusikannya kepada kelompok kalian, dan jangan lupa saat diskusi kita harus terbuka dan saling toleransi pada pendapat teman kalian ya. Oke, Ibu akan berikan. Dan teruskan hasilnya di LKPD ini ya, anak. Nah, ini kasih waktu 30 menit ya. Sudah selesai semua anak? Sudah. Nah, sekarang perwakilan kelompok akan duduk untuk maju ke depan, dimulai dari kelompok 1. Presentasikan dengan percaya diri ya. Dan yang lain harus memperhatikan dan menghargai temannya yang sedang melakukan presentasi. Info perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Hasil dari kerja kelompok kami yaitu pertama kewajiban di rumah, membantu orang tua. Terus hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang. Kewajiban di sekolah yaitu piket kelas. Hak di sekolah yaitu mendapatkan fasilitas sekolah. Kewajiban di masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Hak di masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan publik. Udah Ibu. Ya, baik. Silakan Ibu. Kalian sekali presentasinya, teman-teman. Beri aplaus untuk Ibu. Nah, kelompok lain pun juga boleh menanggapi dan bertanya jawab ya dengan kelompok yang baru saja presentasi. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Cukup Bu. Oh. Nah, jika ada yang ingin bertanya itu kita harus memberi tanggapan yang sopan dan dengan bahasa yang baik ya. Tapi berhubungan tidak ada, jadi mari kita langsung simpulkan materi pada hari ini ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu untuk mendapatkan hak yang sesuai. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban itu kita akan merasakan manfaat seperti hidup menjadi tentram, terjadi hubungan baik antara warga masyarakat, menumbuhkan sikap peduli, dan lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Sekarang Ibu akan membagikan lembar checklist tentang perilaku kepedulian di rumah. Jadi nanti lembarnya dikasih ke orang tua kalian dan biarkan orang tua kalian yang men-checklist apakah kalian sudah melakukan perilaku kepedulian di rumah atau belum. Jangan lupa diisi ya di rumah, dikasih ke orang tuanya. Iya Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa yang bersama-sama dan akan dipimpin. Berdoa